Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirnya saya di sini dan rekan-rekan saya di sini untuk mempresentasikan hasil tugas kami di mata kuliah pemasaran dan penjualan dengan judul laporan kami yaitu analisis strategi pemasaran dalam UMKM Cabi Chips dalam digital marketing. Nah, untuk kelompok kami tersendiri ini terdiri dari 5 anggota. Nah, yang pertama itu ada Pipin Deviani dengan NIM 41221044. Yang kedua ada Salwa Virginia dengan NIM 41221050. Yang ketiga ada Ana Fadila dengan NIM 41221047. Dan yang keempat ada Bagas Pratama Putra dengan NIM 41221053. Dan dengan saya sendiri Tasya Mustika Putri dengan NIM 41221049. Baik, untuk langsung pemaparan isi laporan kami akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Tasya atas waktu yang diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pratama Putra dengan NIM 4122001053. Di sini saya akan membahas terkait digital marketing, content marketing, dan social media marketing. Berkaitan dengan topik pada hari ini, tentunya kita sudah tidak asing bagaimana proses digitalisasi pada masa kini yang begitu cepat dan juga pesat, khususnya pada penggunaan teknologi dan arus digital. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu bagaimana digital marketing pada UMKM Cabi Chips sendiri. Nah, untuk UMKM Cabi Chips sendiri ini sudah melakukan digitalisasi berupa digital marketing, hanya saja perlu metode-metode ataupun perilaku dalam proses pemasarannya yang berkaitan dengan era masa kini. Jadi ada penyesuaian, yaitu bagaimana produk UMKM ini dapat berkembang pesat dengan mengikuti arus perkembangan digitalisasi tersebut. Nah, kemudian di sini juga pada UMKM Cabi Chips sendiri ini akan dilakukan penyesuaian dari proses peralihan yang dimana biasanya hanya menjual ke tetangga, teman, saudara. Nah, dalam hal ini karena sudah sekarang ini serba digital, semua para konsumen itu lebih tertarik dengan sosial media ataupun platform jual beli online. Nah, pada saat ini penyesuaian yang dilakukan yaitu yang pertama itu sudah dilakukan penyesuaian yaitu berupa pembuatan konten-konten di Instagram. Hal ini gunanya untuk menarik ataupun membangun engagement melalui konten marketing tersebut agar konsumen dapat tertarik dengan produk dan dapat bersaing di pasaran. Next. Nah, untuk konten marketing sendiri, penggunaan strategi yang digunakan yaitu bagaimana kita mempertahankan dari produk Cabi Chips ini, karena pada saat ini masih banyak sekali produk-produk yang hampir sama dengan Cabi Chips. Hanya saja di sini kita perlu bagaimana menarik engagement yang dapat menarik konten-konten kita itu dapat bernilai dan juga relevan. Ya, dengan cara memperbaiki dan menyesuaikan apa yang menjadi kehendak konsumen. Nah, di sini juga dalam melakukan pemasarannya, produk Cabi Chips ini sendiri melakukan penyesuaian dengan berbagai konten. Nah, yang pertama itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram seperti Instagram Feeds, Reels, dan juga mungkin bisa live jika sesuai dengan kebutuhan nanti ke depannya. Nah, juga di sini untuk proses pemasarannya memang berfokus pada sosial media. Nah, tujuannya agar lebih mempermudah dan juga secara real time agar pelanggan dapat langsung memilih ataupun memesan produk yang diinginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pipin Deviani dengan NIM 4122001044. Kemudian sosial media marketing. Sosial media marketing ini merupakan proses marketing yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Kemudian untuk Cabi Chips ini sendiri pun menggunakan sosial media berupa Instagram dengan menggunakan berbagai fitur seperti feed, reel, story Instagram, dan siaran langsung. Hal ini tuh dapat membantu memasarkan produknya, kemudian berkomunikasi dengan konsumen dan menginformasikan seluruh produknya sehingga Cabi Chips dapat memberikan kepercayaan dan menumbuhkan citra rasa yang baik kepada konsumen. Next.
Nah, selanjutnya solusi digital marketing UMKM Cabai Chips. Nah, di sini UMKM Cabai Chips telah menggunakan digital marketing berupa platform Instagram. Namun di sini tuh feed Instagram yang terdapat pada digital marketing UMKM Cabai Chips itu masih kurang menarik, sehingga dapatlah solusi digital marketing untuk UMKM Cabai Chips, yaitu seperti membuat video animasi terkait produk, kemudian membuat video promosi melalui Instagram, kemudian membuat photoshoot produk, dan perbaikan feed Instagram dengan membuat tema baru. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisa produk. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ana Fadila Rahmadani dengan NIM 4122001047. Pada selanjutnya yaitu menentukan unit. Cabai Chips memilih singkong sebagai bahan utama dalam produknya dengan menggunakan berbagai macam varian rasa, seperti ada jagung bakar, barbeque, keju, balado, pedas gila, dan ada ayam bakar. Kemudian setiap kalangan masyarakat atau bisa siapa saja yang menikmatinya. Di sini maksudnya target pasar yang Cabai Chips pilih yaitu semua kalangan tanpa terbatas umur. Kemudian untuk segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah masyarakat menengah ke bawah maupun ke atas. Selanjutnya itu menentukan pasar, ini berdasarkan golongan. Cabai Chips tidak membatasi golongannya, yaitu semua yang menikmati Cabai Chips yaitu bisa oleh semua kalangan. Kemudian berdasarkan tingkatan, Cabai Chips juga memilih target pasarnya yang potensial yaitu masyarakat menengah hingga ke bawah. Kemudian untuk berdasarkan wilayah, hingga saat ini Cabai Chips memasarkan produknya yaitu ke seluruh Batam. Dan untuk wilayah yang jauh, saat ini Cabai Chips menggunakan delivery berupa bantuan kurir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tasya dengan NIM 41221049. Di sini ada menghitung tingkat pangsa pasar. Nah, di sini kami membuat perbandingan tingkat penjualan produk dengan membandingkan UMKM Cabai Chips dengan kompetitor lain. Dan di sini kami mendapatkan satu kompetitor yang sama, yaitu keripik singkong Umurisa. Di sini kami perbandingannya dari penjualan produk pre-order dalam jangka waktu 7 hari. Untuk kedua UMKM ini tersendiri ini sama-sama memproduksi keripik singkong dengan jenis makanan kering, namun ada perbedaan di ukuran. Untuk Cabai Chips ini dia kemasannya berbentuk kemasannya itu berbentuk ukurannya kecil, dan untuk UMKM Umurisa tersendiri ini dia untuk ukuran produknya itu sedang, dan target konsumennya masih sama, semua kalangan, bisa dari anak-anak hingga orang tua. Untuk bahan kemasan ada perbedaan tersendiri. Untuk Cabai Chips ini menggunakan kemasan standing pouch, yang dimana ini bertujuan untuk agar ketahanan produknya lebih lama. Dan untuk UMKM Umurisa sendiri ini masih menggunakan kemasan plastik kiloan. Untuk jumlah pesanan itu sama, dalam pre-order 7 hari sama-sama terjual sebanyak 10 bungkus. Dan di harga produk ada perbedaan. Untuk Cabai Chips ini menetapkan harga sebesar 7.000 per bungkus kecilnya, sedangkan Umurisa sebesar 25.000 per bungkus sedang. Selanjutnya ini menghitung tingkat pertumbuhan pasar. Nah, di sini kami telah menghitung tingkat pertumbuhan UMKM Cabai Chips ini. Kami menggunakan perhitungan dari penjualan PO minggu kedua yang dikurang penjualan PO minggu pertama, terus dibagi penjualan PO kedua. Untuk penjualan PO minggu kedua ini Cabai Chips produk Cabai Chips telah terjual sebanyak 15 bungkus, dan untuk penjualan PO pertama terjual sebanyak 10 bungkus. Jadi 15 dari PO minggu kedua dikurang 10 dari penjualan PO pertama dibagi 15 dari penjualan PO kedua. Kemudian dikali 100 didapatkan hasil sebesar 33%, dan 33% ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan pasar UMKM Cabai Chips dapat tergolong baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik,
Kenalkan, saya Salvitinia Sucitra. Di sini saya akan menjelaskan BCG Matrix produk Capit Chips. BCG Matrix produk Capit Chips ini yang pertama ada di STAR, yaitu tingkat pertumbuhan penjualan keripik singkong Capit Chips pada minggu pertama terjual 3 produk dan minggu kedua 4 produk, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat penjualan varian balado naik dan stabil. Kemudian didapatkan hasil market share varian balado sebesar 43%. 43% ini didapatkan dari total penjualan PO pertama, yaitu 3, kemudian dibagi total jumlah keseluruhan PO yaitu 77. Jadi 3 dibagi 4, kemudian dikali 100 dapatlah 43%. Kemudian akan tetapi dengan tingkat penjualan yang stabil dan market share yang relatif besar, seperti yang diketahui, varian balado ini banyak digunakan sebagai varian produk oleh pebisnis lainnya, sehingga banyak persaingan produk-produk lain yang menggunakan varian balado ini. Kemudian dalam posisi cash flow ini terdapat varian keju manis. Dalam hal ini, varian keju manis menempati posisi cash flow dengan tingkat pangsa pasar mencapai 50%. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan penjualan yang rendah namun cukup stabil, yaitu penjualan 2 produk minggu pertama dan 2 produk minggu kedua. Kemudian pada question mark, yaitu tingkat penjualan varian jagung bakar termasuk yang cukup tinggi, yaitu terjual 4 produk pada minggu pertama dan 6 produk terjual pada minggu kedua. Untuk tingkat pangsa pasar varian jagung bakar mencapai 40%. Kemudian pada Dox, yaitu varian pedas gila menempati posisi Dox, yaitu dengan tingkat pertumbuhan penjualan produk pada minggu 1 yaitu 1 produk dan minggu kedua produk yaitu 2. Kemudian varian pedas gila ini mencapai 33,3%. Kesimpulan, penggunaan digital marketing membantu Capit Chips dalam menginformasikan dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Melalui penggunaan digital marketing, Capit Chips dapat memperluas mangsa pasar, meningkatkan awareness bagi konsumen karena Capit Chips rutin memperbarui informasi mengenai produk serta meningkatkan penjualan karena Capit Chips juga berkolaborasi dengan marketplace Facebook. Berdasarkan hasil asumsi analisis BCG Matrix, Capit Chips dapat disimpulkan produk-produk Capit Chips memiliki posisi yang berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan pasar oleh UMKM Capit Chips mencapai 33%, di mana tingkat pertumbuhan pasar UMKM Capit Chips tergolong baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir ada usulan strategi. Di sini kami menyarankan beberapa usulan strategi bagi UMKM Capit Chips. Yang pertama itu untuk produk varian balado, mungkin strategi yang dapat diambil adalah dengan mempertahankan posisi varian balado dengan dalam posisi start di dalam Capit Chips tersebut. Yang kedua itu produk dengan varian keju manis. Strategi yang dapat diambil ini adalah mengurangi dana untuk mengurangi beban UMKM tersebut, dan mungkin strategi yang dapat dilakukan lagi itu untuk mengganti produk bumbu tabur dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga itu produk varian jagung bakar, yang dimana strategi yang bisa diambil adalah memperkuat promosi penjualan dan mencari cara bagaimana untuk memperkenalkan lebih produknya ke masyarakat, meskipun tingkat persaingannya semakin tinggi. Dan yang terakhir ini produk dengan varian pedas gila. Strategi yang dapat dilakukan adalah divestasi penghentian produk. Sebagaimana kita tahu, untuk varian pedas gila ini mungkin tingkat luas pasarnya ini sangat rendah. Jadi bisa ownernya sendiri bisa melakukan untuk menciptakan suatu produk yang baru lagi. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan dari hasil laporan kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.